Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan masih semangat belajarnya walaupun dalam keadaan seperti saat ini. Materi hari ini adalah tentang interaksi sosial. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ibu ralat ya, ini materi hari ini adalah materi interaksi antar negara di ASEAN. Lanjut, faktor pendorong terjadinya interaksi antar negara ASEAN yaitu satu, sumber daya alam. Perbedaan ataupun persamaan sumber daya alam akan mendorong terjadinya interaksi antar negara. Kesamaan sumber daya alam antar beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara, seperti beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk kerjasama yang diberi nama OPEC atau Organisasi of Petroleum Exporting Countries. Yang kedua, walaupun memiliki perbedaan sumber daya alam juga dapat mendorong terjadinya interaksi antar negara ASEAN. Contohnya, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura dan mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Indonesia sehingga terjadi kerjasama di bidang ekonomi. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi di sini maksud perbedaan pandangan suatu negara. Contohnya, Indonesia memiliki ideologi Pancasila dan Vietnam memiliki ideologi komunis. Karena perbedaan ideologi tersebut bisa menghambat terjadinya interaksi antar negara. Yang kedua, konflik dan peperangan. Jadi, konflik dan peperangan ini pun juga dapat menghambat interaksi antara dua negara di ASEAN atau lebih. Yang ketiga yaitu kebijakan protektif. Kebijakan protektif di sini contohnya suatu negara ada larangan mengimpor hasil pertanian, maka jika terjadi protektif seperti itu, maka antar negara tidak akan terjadi interaksi antar negara ASEAN. Yang keempat yaitu perbedaan kepentingan tiap negara ASEAN. Jadi, tiap negara di ASEAN itu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Karena adanya perbedaan tersebut, maka dapat menghambat interaksi antar negara. Kita lanjut ke slide berikutnya yaitu bentuk kerjasama ASEAN bisa melalui di sini Ibu singkat menjadi 3 bagian yaitu sosial dan budaya, politik dan keamanan, dan pendidikan. Sosial dan budaya bertujuan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama antar negara ASEAN, sedangkan politik dan keamanan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara ASEAN. Sedangkan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di ASEAN. Contoh kerjasama di segala bidang di ASEAN. Contoh sosial dan budaya yaitu pertukaran budaya dan seni, serta festival film ASEAN. Yang kedua, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Yang ketiga, perkembangan sumber daya manusia melalui usaha-usaha pembangunan. Yaitu yang slide berikutnya adalah politik dan keamanan. Contohnya adalah Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Yang kedua, Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Yang ketiga adalah penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Ini adalah contoh-contoh dari bidang politik dan keamanan. Melanjut ke bidang pendidikan, contohnya yaitu ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT yang diadakan di Bali pada 8 Desember 2012. Yang kedua adalah penawaran beasiswa. Maksudnya sini adalah penawaran beasiswa
dari setiap negara di ASEAN itu ada penawaran untuk pelajar atau untuk mahasiswa yang ada dalam negeri untuk melanjutkan pendidikannya di luar negeri dengan melalui beasiswa. Yang ketiga adalah menggelar Olimpiade Taraf Regional Asia Tenggara. Olimpiade di sini bisa bisa di bidang pendidikan itu contohnya misalnya eh, kuis atau cerdas cermat itu juga termasuk olimpiade ya, Nak. Terus yang berikutnya adalah olimpiade di bidang olahraga juga termasuk bidang pendidikan. Pengaruh kerjasama negara ASEAN, yaitu di bidang sosial dan budaya, politik ekonomi, dan pendidikan. Contohnya sosial budaya yaitu bertambahnya jumlah penduduk. Yang kedua, kebutuhan transportasi massal semakin meningkat. Karena penduduk di suatu negara itu meningkat, maka kebutuhan transportasi yang dapat memuat orang banyak atau massal itu semakin meningkat. Kerjasama yang ketiga yaitu kerjasama luar negeri semakin mudah. Budaya, contohnya yaitu terjadinya akulturasi budaya atau pertukaran budaya. Yang kedua, perubahan sistem nilai dan norma. Yang ketiga, kecenderungan gaya hidup hedonis. Di bidang politik yaitu upaya penyelesaian sengketa perbatasan wilayah melalui diplomasi seperti kasus Sipadan dan Lingitan, serta Kepulauan Spratly, dan contoh lainnya. Itu adalah di bidang politik. Di bidang ekonomi yaitu pemberlakuan AFTA atau singkatan dari ASEAN Free Trade Area. Yang kedua, kegiatan produksi oleh produsen dengan mudah dapat dipasarkan. Kegiatan distribusi juga mudah disalurkan. Yang ketiga yaitu bertambahnya pendapatan negara baik dari pajak maupun sewa tempat tinggal. Yang keempat, membuka pasar tenaga kerja profesional. Baik, kita lanjut ke slide terakhir yaitu pengaruh pendidikan terhadap interaksi antar negara di ASEAN. Yang pertama adalah keseimbangan mutu pendidikan di ASEAN. Maksudnya di sini adalah setiap negara ASEAN memiliki mutu pendidikan yang sama, sehingga pendidikan di negara Asia Tenggara itu akan meningkat secara merata. Sedangkan yang kedua adalah meningkatkan mutu pendidikan di negara ASEAN. Jadi negara ASEAN yang masih dalam ketertinggalan di bidang pendidikan, maka kita harus berinteraksi agar pendidikan tersebut semakin meningkat. Yang ketiga yaitu meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Meningkatkan mutu pendidik di sini maksudnya guru, yaitu bisa di bidang bisa melalui akreditasi, pelatihan ataupun seminar. Yang keempat yaitu kemerataan sarana dan prasarana pendidikan di suatu negara di ASEAN. Sekian materi Ibu hari ini, kita akan lanjutkan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.